Halo semuanya, saya Gede Sudanto Netankuru, NIM 1202170133 dari kelas SI 4106 akan mempresentasikan tugas 8 mengenai pengukuran kinerja. Yang pertama, Key Performance Indicator atau KPI. KPI merupakan daftar tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan kinerja individu atau suatu departemen atau bagian. KPI mewakili tujuan strategis dan mengukur kinerja terhadap suatu tujuan. Jadi, KPI mempunyai karakteristik tertentu. Yang pertama, tentunya harus konkret, yaitu memiliki target yang jelas dan gamblang. Yang kedua, KPI yang baik juga harus terukur. Ada beberapa indikator yang harus dicantumkan. Dan ketiga, dari indikator tersebut, KPI harus realistis. Dan yang terakhir, KPI harus relevan, yaitu indikator yang berkaitan dengan perusahaan. Jadi di sini saya membahas KPI OLTP skema dari Human Resource. Berikut skema Human Resources dari OLTP skema Adventure Works yang berkaitan dengan karyawan. Oke, berikut beberapa daftar KPI Human Resources berdasarkan web srikr.co. Yang pertama ada absensi kerja. Di indikator ini yang diukur adalah tingkat kehadiran karyawan. Kehadiran karyawan itu bisa dibagi lagi menjadi sakit, izin, atau absen yang tidak disertai keterangan atau alfa. Absensi kerja ini penting karena dapat memperhitungkan beberapa nilai lainnya, seperti nilai motivasi kerja karyawan, kemudian nilai motivasi rasa kepemilikan terhadap perusahaan. Jika absensinya rendah, maka karyawan tersebut dapat dipertimbangkan. Yang kedua ada durasi kerja pada suatu posisi. Pada poin ini akan membantu kelangsungan perusahaan. Kita dapat melihat durasi kerja karyawan dalam sebuah posisi. Dari sini kita bisa mengukur sejauh mana waktu rata-rata karyawan untuk bertahan pada suatu posisi. Dengan demikian kita dapat mengetahui kapan saat yang tepat untuk melakukan promosi karyawan. Selanjutnya pelatihan yang dilakukan untuk karyawan. Hal ini juga sangat penting untuk pengembangan karyawan dan keberlangsungan perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pelatihan yang diberikan membuahkan hasil atau tidak. Dalam poin ini juga harus dihitung biaya untuk sebuah pelatihan. Selanjutnya ada waktu mengisi posisi. Waktu mengisi posisi di sini dimaksudkan adalah seperti agenda HR pada umumnya, yaitu rekrutmen pekerja. Jadi digunakan untuk mengukur seberapa panjang waktu yang dibutuhkan sebuah posisi untuk terisi. Dimaksudkan untuk mengukur tingkat efektivitas dalam proses rekrutmen pegawai. Kita dapat mencari metode yang terbaik untuk melakukan rekrutmen. Kemudian ada waktu mencapai target. Dalam poin ini, indikator untuk mengukur tingkat efisiensi kerja dari setiap karyawan dengan memberikan tugas atau target khusus dalam rentang waktu tertentu. Jadi kita dapat melihat karyawan apakah dapat menyelesaikan sesuai dengan target waktu tertentu. Maka jika karyawan tersebut bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan target, maka ia lolos dalam indikator ini.
Sekian penjelasan KPI tentang human resource. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih.